Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun teman-teman berada, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi kita di Tadabbur Live ya, setiap hari Kamis sampai Sabtu. Kalau ada yang bertanya, ikut kajian Pak Guru di mana? Ya di sini, di akun TikTok saya gitu. Kapan? Kamis pagi jam 5, Jumat pagi jam 5, dan Sabtu pagi jam 5. Jadi kalau teman-teman mau ikut kajian, stay tune aja di jam-jam itu gitu ya. Nah, itu saya kalau nggak males pasti live gitu. Kalau nggak males gitu ya. Nah, kalau lagi ada halangan ya nggak live gitu. Oke. Kan asumsi nih, makhluk ciptaan Allah yang paling besar aras. Nah itu asumsi gitu ya. Oke. Pertama teman-teman, kita akan membahas ya judul di atas. Benarkah Allah bersemayam di atas hingga sana? Ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu, ini saya terinspirasi dari Dr. Saparudin juga gitu ya. Dr. Saparudin kemarin ngirim makalah tentang ya itu tadi, itu aras itu. Benarkah Allah bersemayam di atas aras? Tetapi yang saya baca dari penelitiannya Dr. Saparudin itu lebih condong kayak apa yang dikatakan Syahrur di bukunya Prinsip Dasar Hermeneutika Qur'ani. Ya. Kalau saya baca, Dr. Saparudin kemarin kirim 10 lembar tentang aras. Itu persis kayak gini gitu. Yang dipaparkan oleh Dr. Muhammad Syahrur. Ini orang teknik sipil gitu ya. Lama tinggal di Rusia, tapi nulis buku tentang Al-Quran gitu. Orang Mesir gitu ya. Nah, beliau dalam buku ini menjelaskan juga apa itu arsy gitu ya. Nah, kurang lebih seperti yang dijelaskan Dr. Saparudin itu artinya kekuasaan gitu ya. Secara umum lah artinya kekuasaan. Nah, benar nggak sih Pak Muhammad Syahrur ini gitu ya? Atau asumsi umum masyarakat? Asumsi umum masyarakat Islam. Nah, bagaimana asumsi umum masyarakat Islam? Teman-teman silakan buka Quran terjemahan ya. Kalau ada Qurannya di dekat teman-teman, silakan ambil Qurannya. Buka Quran ya. Surat Al-A'raf ayat 54. Oke. Surat ke-7 ayat 54. Silakan dibuka dulu ya. Silakan dibuka dulu. Oke, seperti ini. Silakan dibuka dulu. Nah, sudah ya. Al-A'raf ayat 54. Oke, di situ disebutkan kata-kata arsy. Disebutkan nggak kata-kata arsy? Coba jawab di kolom komentar. Surat Al-A'raf ayat 54. Disebutkan kata-kata arsy nggak? Jawab di kolom komentar. Ayo, siapa aja yang jawab di kolom komentar. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 54. Bu Mahendrawati, Bu Wati ya. Iya ya. Disebutkan ya, ada kata-kata arsy di situ ya. Oke? Benar ya? Nah, sekarang di situ diterjemahkan apa arsy itu? Coba ketik di kolom komentar. Buka Qurannya loh. Benar apa enggak nih? Disebut ya. Arsy disebut. Diartikan apa? Di surat Al-A'raf ayat 54. Ayo. Diartikan apa arsy itu? Diartikan apa? Coba ketik di kolom komentar. Arsy di surat Al-A'raf ayat 54. Diartikan apa di situ? Singgasana atau bukan? Ada ya. Diartikan arsy juga. Coba yang apa namanya? Quran terjemahannya. Apa artinya di situ? Di surat Al-A'raf surat 7 ayat 54. Surat 7, pas. Kayak Gufron, saya buka Quran langsung pas. Gufron kan kalau buka Quran, nah, iya ayat nak. Jadi Gufron tuh anggap aja stand up comedy gitu. Ya. Rabbul Arsy. Oh, ditulisnya di atas arsy, gak diterjemahin, lebih bagus ini. Ya. Mending gak usah diterjemahin. Di Quran terjemahan versi terbaru ya, itu tidak diterjemahkan malah. Ya, diterjemahkannya aras. Tetapi secara umum ya, kalau saya lihat di Quran-Quran digital tuh,
itu diartikannya masih apa namanya? Masih singgasana. Ya, masih singgasana. Oke? Nah, kemudian coba teman-teman buka surat Hud ayat 7. Surat Hud ayat 7. Surat Hud surat ke berapa? 11 ya? Nah, surat ke-11 ayat 7. Silakan buka teman-teman. Surat Hud ayat 7. Oke? Nah, disebutkan nggak singgasana Allah di atas air gitu? Atau arasnya Allah di atas air? Disebutkan nggak? Surat Hud ayat 7. Surat ke-11 ayat 7. Ini mas saya konfirmasi aja gitu. Surat Hud ayat 7. Coba buka yuk, buka yuk. Buka yuk, Saka. Surat Hud ayat 7. Oke. Disebutkan ya. Disebutkan nggak teman-teman? Arasnya Allah di atas air. Ya. Arasnya Allah disebutkan ya. Arasnya di atas air. Oke. Disebutkan ya. Benar ya? Nah, ada 2 orang yang jawab. Satu lagi coba konfirmasi. Benar nggak? Arasnya Allah di atas air. Oke. Benar ya? Oke. Jadi dari 2 ayat sederhana ini ya, Tuhan ya bersemayam di atas aras, kemudian arasnya di atas air. Coba bayangan apa yang muncul dalam otak teman-teman? Ya, bayangan apa yang muncul di otak teman-teman setelah mendengar 2 ayat ini? Oke. Nah ini yang perlu kita klarifikasi gitu. Bener nggak? Ngapung, Pak Irsa, ngapung di atas langit, di atas air gitu ya. Ngapung di atas air ya. Oke. Alright. Ya. Nah itulah juga yang dibayangkan oleh ya penerjemah, para mufasir gitu ya. Sama persis gitu. Itulah juga yang dibayangkan oleh masyarakat umat Islam pada umumnya. Jadi kita mempersepsikan Allah atau membayangkan Allah itu seperti raja, ya persis seperti filmnya Sun Gokong misalkan. Ya. Teman-teman kalau ada yang pernah nonton film Sun Gokong atau film-film tentang kerajaan, nah kita membayangkan Allah sama persis dengan membayangkan seorang raja. Dia duduk di singgasana, ya kan? Kemudian singgasananya berada di atas air, persis gitu. Dan ketika teman-teman sudah membayangkan hal itu, ya, selamat, Anda sudah mempersekutukan Allah dengan raja, gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa, namanya salah tuh nggak apa-apa. Tuhan nggak marah. Jadi syiriknya teman-teman itu cuma ada di bayangan. Gitu. Oke? Nah, kita menyamakan Allah dengan raja, itu udah syirik namanya. Oke? Selamat, Anda sudah melakukan kemusyrikan. Oke? Nah itu bayangan masyarakat umum, baik di kelas awam sampai di kelas akademisi. Alright? Sampai di kelas akademisi. Nah, beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, 2 tahun apa? Iya 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya dikasih buku sama guru Iswan. Rip, ini lu baca Rip katanya gitu. Buku ini judulnya Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran. Karyanya Muhammad Sahrur. Ini karya fenomenal banget. Pak Muhammad Sahrur juga termasuk orang yang kontemporer. Dia bukan udah lama mati, baru meninggal kemarin 2019 kalau nggak salah. Ya. Beliau mengkritik tafsiran yang sudah ada. Ya sama kayak saya gitu. Cuman karyanya fenomenal gitu. Karena dia orang Mesir, ya native speaker Arabic gitu ya. Dan uniknya dia bukan orang yang religius gitu, bukan mufasir, bukan juga ahli hadis gitu.
tetapi membuat buku seperti ini. Ini udah ditranslate prinsip dasar dan hermeneutika Al-Quran. Buku aslinya namanya Alkitab wal Quran. Alkitabu wal Quran Qiraah Mu'asirah, itu judul aslinya. Nah, judul asli buku ini, Qiraah Mu'asirah, ini tebal banget. Ada kali 700 halaman tuh, bukunya Syahrur tuh. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian di-split ya sama penerbit. Satu buku jadi Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer. Ada lagi satu buku, Prinsip dan Dasar Hukum-Hukum Islam. Gitu. Jadi Alkitab wal Quran karya Muhammad Syahrur di-split jadi dua, ya, menjadi dua buku ini. Oke, satu lagi saya nggak punya dan nggak pernah baca. Oke, karena yang penting bagi saya ini nih, hermeneutika Al-Qurannya. Oke, nah ini teman-teman boleh baca buku ini, recommended ya, untuk nambah wawasan teman-teman. Nah, di dalam buku ini kata-kata aras juga dijelaskan. Oke, penjelasannya lebih logis. Ya, penjelasannya lebih logis. Saya lebih suka penjelasannya Syahrur daripada Quran terjemahan itu, daripada Kemenak. So, sorry to say gitu ya. Nah, Syahrur memaknai kata aras. Ya, ini kita ngomongin Syahrur dulu nih, bukan kajian Qurannya dulu ya. Ini Syahrurnya dulu nih. Pak Syahrur memahami aras sama sebetulnya dengan pemahaman masyarakat awam. Aras diterjemahkan sebagai singgasana. Oke. Tetapi Syahrur tidak mengartikan singgasana ya seperti singgasana fisik. Oke. Dia membuat komparasi di dalam buku ini. Syahrur membuat komparasi ya. Bahwasannya singgasana itu kata dia yang penting singgasananya atau yang penting siapa yang duduk di singgasana itu. Nah, itu kata Syahrur tuh. Ya. Jadi yang penting dari singgasana itu singgasananya, throne, ya, kalau bahasa Inggrisnya throne. Nah, singgasananya atau orang yang duduk di singgasana itu, gitu kan? Nah, di situ kita akan menjawab, ya orang yang duduk di situ dong, jelas. Ya, singgasana tanpa raja ya ngapain gitu? Tidak bernilai apa-apa. Oke? Nah, jadi di situ si Syahrur sudah meletakkan makna aras dalam makna singgasana, sudah di drop sama dia. Artinya, yang dimaksud dengan aras, ya, yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai singgasana, ya, atau tempat nongkrongnya raja, itu sudah dieliminir sama Syahrur. Syahrur lebih memaknai singgasana ini pada orang yang duduk di dalam singgasananya. Kalau dalam kasus ini berarti ya Allah itu sebagai pemilik singgasananya, ya, dan Allah kalau di-compare laisa kamitslihi syai', ya artinya tidak menyerupai apapun, maka dieliminir juga, ya. Bentuk-bentuk singgasana dalam bentuk apapun, mau di atas air kayak, mau di atas apa kayak, itu udah dieliminir sama Syahrur. Nah, selanjutnya, nah, dia mengcompare lagi dengan seorang gubernur. Gubernur dia mempunyai singgasana, ya, atau seorang raja mempunyai singgasana karena orangnya atau status rajanya, gitu. Ya kan? Nah, tentu kita akan menjawab, ya, orang itu mempunyai singgasana bukan karena dirinya siapa, gitu, tetapi karena apa perannya, apa yang bisa dia lakukan dalam kerajaannya, gitu kan. Oleh sebab itu, kata arsy di sini, ya, lebih kepada makna, ya, kapabilitas atau kapasitas orang yang mempunyai singgasana. Atau dalam hal ini, ya, dalam konteks Al-Quran, aras di Al-Quran, lebih spesifiknya adalah kekuasaan Allah. Ya, itu lebih spesifiknya. Seperti itu. Nah, jadi Allah mempunyai kekuasaan. Inilah bagaimana Pak Muhammad Syahrur memaknai aras. Nah, kekuasaan Tuhan, ya, dalam menciptakan kosmos, alam semesta ini, universe ini, ya, itu berawal dari satu entitas materi, ya, molekul yang bernama
hidrogen. Oke? Hidrogen adalah materi, ya, materi yang paling banyak dan melimpah di alam semesta, ya, selain helium. Jadi ada dua, helium dan hidrogen. Ya. Bahkan pembentukan bintang-bintang itu ya mulainya dari hidrogen. Oke, pembakaran hidrogen kayak di matahari, ya, reaksi fusi nuklir menghasilkan helium. Alright. Jadi hidrogen adalah materi paling dasar pembentuk seluruh benda-benda celestial gitu, benda-benda langit, benda-benda kosmos. Oke. Nah, hidrogen ini, ya, dia unsur yang ada, ya, atau salah satu unsur pembentuk air. Oke, karena air adalah senyawa yang tersusun dari molekul H2O. Alright. Nah, ini teman-teman udah tahu lah. Nah, teman-teman yang pernah belajar di sekolah dasar atau sekolah SMP SMA pasti udah tahu bahwasannya air, ya, itu kodenya H2O. Ada unsur hidrogen dalam air. Jadi ketika Allah mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma', ya, Sahrur menganggap bahwasannya berarti kekuasaan Allah ada pada air, ada pada hidrogen. Lebih spesifiknya gitu. Oke. Dari hidrogen inilah terbentuk benda-benda kosmos yang ada di alam semesta. Oke. Ini udah 500 kalori nih. Nggak ngelek ya? Oke. Jadi itu ya. Nah, itu versi Sahrur. Oke. Jadi Sahrur mengartikan aras itu adalah kekuasaan Allah, yang mana kekuasaan Allah ini terletak di atas air. Kenapa? Atau di atas hidrogen, karena hidrogenlah, ya, unsur pembentuk benda-benda kosmos di alam semesta. Oke? Seperti itu. Itu versi Muhammad Sahrur. Jadi Sahrur mengartikan aras sebagai kekuasaan. Ya. Kekuasaan Allah terletak di atas air. Alright, seperti itu. Jadi Sahrur tidak lepas sebetulnya dari memaknai aras sebagai singgasana. Nggak lepas. Gitu ya. Seperti itu. Nggak lepas, sama aja. Cuman dia mencari sisi abstrak dari singgasana itu. Dan seperti itulah dimaknai kata aras. Oke? Nah, ini udah 500 kalori nih. Karena teman-teman yang harus ngerti bagaimana kosmos ini terjadi, ya. Bagaimana proses pembentukan formasi materi pertama kali after Big Bang, ya. Setelah Big Bang itu panas, belum ada formasi materi karena materi cenderung ya kayak air di kompor itulah, ya. Kalau kita masak air, kemudian kita didihkan airnya. Airnya itu kan nggak stabil, mencar-mencar, buang, gitu kan. Apa namanya? Bukan melepuh, apa namanya? Beriak gitu ya. Airnya tuh beriak, gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwasannya dalam posisi panas, ya, posisi materi itu tidak stabil. Dan itulah yang terjadi after Big Bang, ya. Tidak ada kestabilan. Nah, pertama kali stabil, ya, apa namanya, molekul yang pertama kali terbentuk adalah hidrogen. Emang Quran ngomongin apa namanya sains? Ya iyalah, emang Quran ngomongin ritual sholat doang gitu ya. Ngomongin sains, ngomongin hubungan politik masyarakat, ngomongin kesehatan, macam-macam. Oke. Justru Quran lebih banyak ngomongin tentang realitas daripada ngomongin ngatur kita sholat gitu. Allah ngomongin ayat itu 300 kali lebih. Nyuruh sholat nggak sampai 20 kali gitu. Jadi penting mana mikir sama sholat? Penting mikir gitu. Oke? Nah, itu versinya Sahrur. Alright. Nah, sekarang kita mencoba menganalisis secara Qur'ani. Benar apa enggak sih anggapan masyarakat, ya kan, dan anggapan Sahrur? Saya anggap anggapan Sahrur dengan anggapan masyarakat sama-sama aja, sama-sama mengartikan aras sebagai singgasana. Hanya saja Sahrur mengartikan singgasana secara abstrak, ya, dan relasi-relasi logisnya, that's fine.
Ya, namanya orang membuat interpretasi oke aja gitu ya. Tetapi kalau masyarakat awam ini lebih kacau lagi karena mengartikan Arsy sebagai singgasana, sehingga kita membayangkan Tuhan nongkrong gitu di singgasana seperti Raja Kayangan di film Sun Gokong. Oke? Seperti itu. Nah, sebetulnya asumsi ini muncul ya, kemungkinan ya. Asumsi ini muncul nih, asumsi raja-raja nih ya. Asumsi Aras dianggap sebagai singgasana tempat duduknya raja nih, kemungkinan muncul karena surat An-Naml. Apa di surat An-Naml? Nah, di surat An-Naml tuh ada ceritanya Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis. Gitu. Nah, singgasana Ratu Balkis di surat An-Naml ini ya disebut berapa kali itu? Ya, di ayat 23, 26, 28, 26, 38, 41 sama 42. Itu disebut berapa kali itu di surat An-Naml itu. Nah, di surat An-Naml Allah menceritakan Sulaiman dengan Ratu Balkis ya. Kemudian ya teman-teman tahu lah ceritanya ya. Siapa yang bisa mindahkan nih? Weh, pembesar-pembesar kaumku, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa mindahkan singgasana Ratu Balkis? Gitu. Kenapa? Karena sebelumnya ada laporan dari Hudhud. Ya, di tempat yang nan jauh di sana ada seorang ratu, ya, dia nyembah matahari, gitu, ya kan? Nah, Hudhud laporan, terus Nabi Sulaiman merasa perlu didakwahi itu orang, maka dia challenge jinnya gitu ya. Siapa yang bisa membawa singgasana Ratu Balkis ke sini? Ya. Setelah itu Ifrit menjawab lah, jin Ifrit. Ifrit menjawab, saya bisa Tuan. Sebelum Tuan bangkit dari singgasana Tuan, itu saya akan bawa singgasana si Balkis itu ke sini gitu kan. Nah, kisahnya seperti itulah, teman-teman sudah paham lah. Oke. Nah, dalam kisah singgasana-singgasanaan ini, ya Allah juga menyebutkan kata-kata Ares. Ya, Ares gitu ya. Buka aja di surat An-Naml dari ayat 23 sampai ayat 42. Ya, itu beberapa kali Allah menyebutkan kata Ares dalam makna singgasana. Jadi sebetulnya gini teman-teman, kita kan sudah paham ya bahwasanya bahasa Arab itu satu kata bisa memuat berbagai makna atau polisemi. Itu udah paham lah teman-teman. Di kajian saya sudah sering mengatakan hal ini, bahkan menjelaskan hal ini gitu ya. Dan kayaknya di luar kajian saya pun teman-teman sudah paham gitu ya, bahwasannya bahasa Arab itu satu kata memang dapat memuat berbagai makna. Contohnya kata-kata ain, ya, ain mata. Ain itu dapat diartikan mata, dapat diartikan mata air juga gitu, dapat diartikan mata-mata juga gitu, spy gitu ya, seperti itu. Itu oke lah ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, itu polisemi. Dan sebetulnya memaknai Aras dengan singgasana ya tidak salah. Tidak salah. Agak ke belakang ini. Tidak salah. Oke. Kenapa? Dalam kasusnya Nabi Sulaiman itu nggak salah. Teman-teman memaknai Aras ya, atau siapapun ya, mau ahli tafsir, mau kemenak gitu ya, memaknai Aras dengan arti dalam arti singgasana dalam konteks ayat Nabi Sulaiman itu benar. Ya. That's fine. Oke. Alright. Nah, tetapi memaknai Aras dengan singgasana atau kursi atau tahta, whatever it is, dalam konteks ayat-ayat tentang Tuhan dan penciptaan alam, that is absolutely not correct. Itu jelas-jelas nggak benar. Baik asumsi dari terjemahan umum yang mengatakan singgasana itu ya singgasana fisik, ya, seperti kursi Raja Kayangan, ya, atau seperti yang diasumsikan Muhammad Syahrur. Ini sama-sama singgasana sebetulnya dua ini. Oke.
Alright, itu keliru. Alright, jadi apa yang benar? Oke, stay tune. Stay tune. Oke, sekarang untuk memahami ayat ini dengan benar, sesuai maksud penulisnya. Maksud penulisnya itu sesuai maksud Allah yang menurunkan ayat-ayat ini, gitu ya. Kita harus melakukan beberapa hal atau memperhatikan beberapa hal agar pemahaman kita tentang ayat ini sesuai dengan realitas di lapangan. Alright? Sesuai dengan fakta atau kenyataan yang kita hadapi di lapangan kita. Oke? Dan sebelum saya jelaskan, saya harus mengakui juga kita bersyukur hidup di zaman ini. Ya. Karena kalau kita hidupnya 1000 tahun lalu, belum tentu kita dapat mengartikan ini secara proporsional, secara benar. Belum tentu. Oke? Kalau kita hidupnya di era Pak Ibnu Katsir, Pak Tobari, yang kita klaim sebagai ahli-ahli tafsir itu, ya, belum tentu atau bahkan bisa tidak mungkin gitu ya. Bahkan bisa saya katakan tidak mungkin kita dapat memahami kata aras ya dengan proporsional, dengan benar. Kenapa? Karena keterbatasan teknologi pada zaman itu. Karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang lebih fundamental lagi. Oke. Nah, sekarang kita bersyukur kita hidup di era ini sehingga kita dapat memaknai kata aras secara proporsional. Oke, itu dulu tuh. Kita bersyukur dulu. Karena kalau mundur 500 atau 700 tahun yang lalu, mungkin kita nggak bisa memahami ayat ini. Dan itu nggak ada masalah. Ya, bahkan di era sekarang kita nih, kalau kita sampai mati nih, ya, teman-teman di Tadabbur Institute, ya, walaupun sampai Guru Iswan meninggal, sampai saya meninggal, dan ada ayat-ayat yang belum dapat kita pahami, that's fine. Itu nggak ada masalah. Oke? Karena Allah juga bilang di surat Al-An'am ayat 67, ya, likulli naba mustaqor fasaufa ta'lamun. Setiap berita yang dibawa oleh para nabi ya, yang ada di dalam Al-Quran spesifiknya, itu akan ada waktunya kelak. Ya, makanya Allah mengatakan fasaufa. Saufa itu menunjukkan nanti di masa yang akan datang kau akan memahaminya. Kau akan mengetahuinya. Fasaufa ta'lamun. Jadi itu prinsipnya. Jadi kalau teman-teman di Tadabbur Institute sekarang ya, yang berada di grup Tadabbur Institute, jangan berharap saya sama Guru Iswan paham semua. Enggak, banyak yang masih belum kita pahami. Oke? Dan itu nggak ada masalah, karena kita sudah terbiasa dengan prinsip kita, likulli naba mustaqor fasaufa ta'lamun. Nah, sama halnya seperti orang 1000 tahun lalu, 900 tahun lalu, 800 tahun lalu, tidak mengerti maksud aras, that's fine. Sehingga mereka mengartikan singgasana, ya, itu oke, nggak ada masalah. Yang penting orang-orang yang hadir hari ini, yang masih hidup sampai hari ini, setelah kita pahami ulang makna aras ternyata ini, ya, mau ngubah apa enggak? Itu yang paling penting. Ya. Kita masih mau kolot dengan hasil penelitian yang lalu, yang tidak dapat dibuktikan secara logika dan rasionalitas, atau mengikuti pemahaman baru yang dapat dibuktikan secara logika. Alright? Nah, itu tergantung kita. Jadi, seumpama Kemenak melakukan kesalahan baik sengaja ataupun tidak, ahli tafsir melakukan kesalahan baik sengaja ataupun tidak, that's fine. Bahkan saya bersyukur dengan hadirnya beliau-beliau. Saya sangat menghormati keilmuan siapapun yang berusaha menginterpretasi Al-Quran. Itu sebuah kemuliaan, sebuah prestasi, sebuah hutang yang tidak dapat kita lunasi sampai akhir hayat kita, ya, kepada ahli-ahli tafsir, kepada Kemenak,
dan jajaran orang-orang pentasih terjemahan Al-Quran. Oke, jadi jangan menganggap saya yang merendahkan mereka. Enggak, saya hormat. Ya, saya punya utang yang tidak dapat saya lunasi kepada mereka, karena dari mereka lah saya tahu Islam, saya tahu Al-Quran. Oke, tetapi bagaimanapun ya, mereka bukan Tuhan. Ya, mereka tetap manusia biasa yang bisa salah, ya, baik disengaja ataupun tidak. Ya, dan pasti tidak disengaja. Saya bisa pastikan kalau salah itu tidak disengaja. Ya, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, keterbatasan sivitas akademika ketika era tersebut, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan kita yang hidup hari ini diuntungkan dengan kondisi itu. Oke? Itu premis kita untuk memahami ars. Ya, udah 500 kalori lagi tuh. Oke. Sekarang bagaimana kita memahaminya secara proporsional? Oke. Saya sebetulnya sudah bertahun-tahun ya mencoba memahami aras secara proporsional nih apa, sesuai dengan realitas kehidupan kita apa. Ya. Bahkan dulu kalau saya ditanya, saya lebih pilih pendapatnya Muhammad Syahrur. Kayaknya oke Muhammad Syahrur. Ya, logis, never mind gitu. Tetapi setelah saya pikir-pikir lagi, kayaknya bukan itu deh gitu. Oke. Sekarang kita lihat konteks ayatnya dulu. Ya. Allah menyebutkan beberapa kali kata aras, ya. Beberapa kali kata aras. Kalau kita searching di tanzil.net itu, teman-teman ketik arosha, ain ro shin, itu akan keluar 3 halaman, ya, 3 halaman pencarian, yang mana satu halamannya itu mungkin memuat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ayat. Jadi kalau saya cari kata-kata arosha di Quran, itu muncul 28 result. 28 hasil pencarian kata dari arosha. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang sudah-sudah ya, jelas ya, Quran diturunkan berbahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin. Inna auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Jadi mau nggak mau, ya, suka nggak suka, ya, kita harus kembali kepada kaidah semantik bahasa Arab, ya, semantik, bukan mantik, ya. Kemarin saya ngajar bahasa Arab, nanti kita akan bikin kajian semantik ya. Kayaknya jarang di Indonesia mengadakan kajian semantik. Ada yang jawab, banyak di Indonesia mengadakan kajian mantik. Bukan mantik, Pak. Semantik. Oke. Semantik itu artinya ilmu makna. Salah satu cabang ilmu linguistik yang membahas tentang makna kata. Oke. Ada, kalau yang berkaitan tuh ada 2. Ya, ada sintaksis, ada pragmatik. Kalau pragmatik urusannya konteks, kalau sintaksis urusannya nahu kalau dalam bahasa Arab. Nah, semantik ini urusannya makna. Ya, yang termasuk kajian semantik itu ya morfologi, perubahan kata untuk menghasilkan perubahan makna. Oke. Jadi mau tidak mau, kita harus kembalikan kepada makna semantik dari kata aras ini. Ya, kenapa ya? Karena itu guideline-nya gitu. Itu manualnya. Itulah cara Allah mengarahkan kita. Allah gembar-gembor Qur'anan Arabian agar kita mau kembali kepada kaidah semantik bahasa Arab dalam menerjemahkan setiap istilah dalam Al-Qur'an. Ya, bukan malah diterjemahkan suka-suka sendiri. Yang menurut pendapat pribadi saya. Itu udah kacau tuh. Ya. Itu udah kacau kayak gitu, nggak bisa. Oke. Jadi penerjemahan letterlek itu penting dalam Al-Quran. Ya. Karena untuk mempersempit area interpretasi itu harus dilakukan seperti itu. Letterlijek. Letterlijek itu tulisannya. Teman-teman mungkin selama ini sering dengar kata-kata letterlek, tulisannya tuh letterlijek gitu, bahasa Belanda itu. Letterlich gitu ya.
artinya apa? Ya sesuai letter, penerjemahan sesuai apa yang tersurat. Alright, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita merujuk kepada semantik bahasa Arab, kata-kata arsyun ya, itu merujuk kepada makna sesuatu yang menaungi apapun yang ada di bawahnya. Itu makna dasar dari kata arash. Oke? Makna dasar dari kata arash adalah, saya ulangi sekali lagi, ya, sesuatu yang menaungi apapun yang ada di bawahnya. Itu namanya arash. Jadi, secara sederhana, arash itu sesuatu yang berbentuk atap, ya, sesuatu yang berbentuk atap, oke, yang dapat menaungi apapun yang ada di bawahnya. Bentuk arash yang paling sederhana adalah payung. Payung itu bentuk arash yang paling sederhana, ya, karena dengan payunglah kita berlindung, ya, ketika panas ataupun hujan. Dia menaungi diri kita agar kita terhindar dari teriknya matahari, agar kita terhindar dari derasnya hujan. Nah, payung itu salah satu bentuk arash yang paling sederhana, ya. Jadi arash itu atap yang menaungi apapun yang ada di bawahnya. Alright. Nah, kalau teman-teman ingin merujuk kepada ayat, ya, ingin merujuk kepada ayat tentang makna dasar kata arash ini, ya, teman-teman bisa merujuk ke surat yang sering saya sebutkan juga, ya, Al-An'am ayat 141. Oke, itu jelas sekali. Oke, surat Al-An'am ayat 141, Allah menyebutkan huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin. Ya, dialah Allah yang menumbuhkan, ya, jannat, kebun-kebun, ya, yang ma'rusyat, yang dapat menaungi apapun yang ada di bawahnya. Itu jannat ma'rusyat. Ya, mungkin diterjemahkan merambat, ya, sesuatu yang merambat itu ya akan menaungi apapun yang ada di bawahnya, karena dia akan membentuk atap. Dan ada juga yang ghairu ma'rusyat, ya. Itu makna arash yang paling jelas, ya, seperti itu. Oke, atau ada lagi, ya, terkait dengan arash ini, ya, di surat An-Nahl ayat 68. Ya, surat An-Nahl ayat 68. Silakan teman-teman buka Qurannya masing-masing, baca sendiri. Oke? Di situ Allah berfirman, "Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta." Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Jadi lebah itu dapat wahyu, ya, gitu. Oke? Bukan cuma nabi yang dapat wahyu, lebah pun bisa dapat wahyu. Anittakhidhi minal jibali buyutan. Ya, jadikanlah gunung, bukit-bukit itu sebagai rumah. Oke? Wa minasyajari, dan juga dari pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, dan dari apapun yang berbentuk aras, berbentuk atap. Ya. Nah, makanya teman-teman sering, ya, orang-orang di hutan lah sering melihat sarang lebah itu di tempat-tempat tinggi, ya, di tempat-tempat tinggi, di goa misalkan, gitu ya, di pinggir-pinggir goa, di pinggir-pinggir batu besar yang tinggi-tinggi itu, atau di atas pohon. Nah, itulah sarang lebah, gitu. Ya, jadi lebah itu membuat rumah pada sesuatu yang membentuk atap, yang arisyun. Oke? Nah, itu kalau kita ingin mengcompare dengan ayat lain yang membahas atau menyebutkan kata arash. Alright? Nah, sebetulnya kosakata harian kita, ya, kosakata harian kita nih, ya, atap kita nih, ini juga kita sebut arash, gitu. Ceiling kita nih, plafon,
Ya, itu kita sebut aras. Atau di rumah teman-teman misalkan ada gazebo. Gazebo tuh sebutnya gazebo apa gazebo? Gazebo, ya. Ada apa namanya? Ya kayak pondokan kecil gitu, hut bahasa Inggrisnya tuh. Oke. Nah, itu juga aras. Ya. Karena dia memiliki atap yang menaungi apapun yang ada di bawahnya. Oke. Itu juga aras. Ceiling kita aras, ya. Pondok gazebo itu di atasnya ada aras. Oke. Jadi aras itu secara umum, ya, makna umumnya sesuai semantik bahasa Arab, artinya atap gitu. Sesederhana itu. Oke? Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam konteks penciptaan tadi. Gitu ya. Ke dalam konteks penciptaan langit dan bumi spesifiknya. Oke? Dan saya selalu mempunyai keyakinan bahwasannya, ya, ketika Allah menyebutkan as-samawatu wal ard, ya, itu Allah sebetulnya sedang berbicara, ya, lokal terkait planet kita doang gitu. Ardnya 1, langitnya 7 gitu. Ya. Itu kan persis seperti lapisan atmosfer. Nah, jadi dalam hal ini, oke, ada satu hal yang perlu kita pahami, ya, terkait beberapa istilah kata. Yang pertama adalah as-samawat. Karena ayat yang menyebutkan kata-kata aras itu kebanyakan menyebutkan juga penciptaan langit dan bumi, as-samawati wal ard. Oke? Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Sama yang selama ini kita artikan langit, sebetulnya dia memiliki dua arti. Samaun, ya. Diterjemahkan kan kita selalu artikan langit. Nah, kalau kita disuruh mendefinisikan lagi, langit itu apa? Nah, langit itu dalam Al-Quran dibagi menjadi dua. Ya. Satu, sama dalam arti materi-materi ringan yang dia tidak membentuk materi padat. Ya, iya, materi ringan. Tidak berbentuk materi padat. Dan dia tidak berpijak dalam satu tempat. Gitu. Itu namanya sama. Oke? Makanya dalam surat Fussilat, ya, dalam surat Fussilat ayat 11, oke, Allah berfirman. Nah, ini ada kata-kata istawanya juga. Coba buka deh. Ini kajian menarik nih. Ya. Kalau teman-teman merasa nggak menarik, ya nggak apa-apa sih. Oke? Surat Fussilat ayat 11. Tsummastawa ilas samai wahiyya dukhan. Istawanya kita ketepikan dulu. Oke? Tsummastawa ilas sama. Kemudian Allah istawa ke langit, yang mana langit ini berbentuk dukhan. Nah, dukhan ini memang artinya asap. Tetapi yang perlu kita ketahui dari asap itu materi ringan. Ya. Yang dia tidak berpijak. Ya, dia terbang-terbang ke sana kemari, membentuk angin, membentuk awan. Oke, ini makna sama yang pertama. Sama dalam arti materi ringan. Apa bentuknya? Ya bisa oksigen, bisa karbon dioksida, bisa nitrogen, apapun. Ya. Molekul-molekul yang muatannya itu ringan. Ya. Dan ikatan antar partikelnya itu lemah. Ya. Kalau saya niup meja ini sampai jontor bibir saya nggak akan gerak nih meja. Karena meja itu materi padat. Tetapi kalau angin, oksigen, nitrogen, ya, amonia, ditiup, hilang. Ya. Karena memang materi ringan. Ya. Ikatan antar partikelnya lemah.
Berbeda dengan materi-materi padat seperti batu, ya marmer, kayu. Manusia ya materi padat gitu. Perlu angin yang kuat untuk menerbangkan manusia. Oke. Nah, ini arti langit yang pertama. Jadi langit dalam makna materi. Oke, materi ringan. Nah, makna langit yang kedua, ya, itu teman-teman bisa temukan di surat ya. Teman-teman bisa temukan di surat Al-Muluk ayat 5. Ini makna sama yang kedua, makna langit yang kedua. Ya. Apa makna langit yang kedua? Makna langit yang kedua adalah pemandangan celestial. Itu makna langit yang kedua. Ya. Kalau dulu itu kita mengibaratkan apa yang ada di bumi ini terestrial, ya. Benda-benda terestrial. Nah, sedangkan apa yang ada di pandangan kita di atas langit, itu kita sebutnya sebagai celestial. Nah, sama itu dapat bermakna juga pemandangan celestial. Jadi teman-teman bisa memahami sama lebih spesifiknya maknanya apa sih langit itu. Ya dua itu gitu. Satu artinya materi ringan yang memenuhi atmosfer bumi. Satu lagi dalam makna pandangan celestial. Contohnya di surat Al-Muluk ayat 5. Walaqad zayyana sama ad-dunya bimasobi. Kami hiasi ya pemandangan langit dunia ini dengan bintang-bintang, dengan lampu-lampu. Nah, ini sama dalam makna pandangan atau pemandangan celestial. Pemandangan benda-benda yang di atas kita. Oke? Seperti itu. Nah, Allah ketika membahas tentang arsy, itu spesifiknya ya dalam konteks langit yang pertama. Langit sama dalam makna partikel atau material-material ringan yang memenuhi atmosfer bumi. Ya. Itu ketika Allah membahas arsy pasti selalu menyebutkan penciptaan langit, ya. Contohnya apa misalkan? Kita kasih contoh aja. Contohnya surat Al-A'raf ayat 54 itu jelas. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Dalam 6 masa Allah menciptakan langit dan bumi, tsummastawa 'alal arsy. Ini disebutkan arsy. Ya, di ayat lainnya ya, Yunus ayat 3. Ini saya baca cepat aja, udah jam 6 soalnya. Ini yang di timur udah jam 8 gitu. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsummastawa 'alal arsy. Oke. Selalu disebutkan langit, bumi, penciptaan, baru nyebutkan arsy. Alright? Yang wakana arsyuhu 'alal ma, surat Hud ayat 7, Allah juga menyebutkan langit dan bumi. Ya. Surat Ar-Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Ya, ini malah lebih spesifik. Ya, Allah mengangkat langit-langit tanpa pasak. Ya, artinya benda-benda material itu memang terbang begitu. Nggak ada yang menyangga, gitu. Yang menyangga adalah sistem, gitu. Sistem apa? Sistem rahmani. Makanya di salah satu ayat itu Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Saya nggak tahu ya, saya sudah pernah menjelaskan Ar-Rahman atau belum. Gitu. Tetapi intinya Ar-Rahman adalah salah satu asma Allah yang mengatur proses hukum-hukum alam, hukum-hukum sebab akibat. Itu spesifiknya Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim bukan maha pengasih, maha penyayang doang gitu. Ada makna tersendiri. Ya. Contoh gampang, buka surat Ar-Rahman. Itu Allah lagi menceritakan bagaimana alam semesta ini bekerja gitu. Ya. Wa khalaq an-najmu wasyajaru yasjudan wasyamsu wal qamaru bihusban. Ya.
Itu lagi menceritakan bagaimana alam semesta ini bekerja. Apa-apa saja peristiwa yang ada di alam semesta ini. Marojal bahroini yaltaqiyan. Dua laut bertemu, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya seakan-akan ada pembatas yang tidak dapat yang membuat mereka tidak saling bercampur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kepiawaian Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Kepiawaian, ala itu artinya kepiawaian, bukan nikmat. Ini di Quran terjemahan diartikan nikmat. Nikmat beda lagi Pak kosakatanya gitu. Na'ama beda lagi. Ala itu dari ilyun itu artinya kepiawaian, kehandalan, handal dia kalau bikin apa-apa gitu loh. Ya. Nah itulah pentingnya kita kembali ke makna semantik. Oke. Nah jadi ketika Allah berbicara tentang arsy ini, Allah berbicara dalam konteks sama dalam makna material benda-benda ringan yang mengisi atmosfer bumi. Ya. Seperti itu. Kemudian kata istawa tadi sama, arsy sudah tadi di awal ya, artinya atap. As-sama artinya dua itu ya. Dalam konteks arsy artinya sama yang pertama, ya benda-benda materi-materi ringan. Kemudian istawa. Istawa itu berasal dari kata sawiya. Sawiya itu artinya kestabilan. Ya. Nah, kestabilannya dalam konteks apa? Ya jelas dalam konteks atmosfer, ya, dalam konteks atap. Ya atap kita jelas atmosfer, Pak, gitu loh. Oke? Atap kita tuh atmosfer. Bahkan bukan atap dari kita tempat berpijak dari 0 sampai 12 km ini ya atmosfer, gitu loh. Setelah itu ada stratosfer 12 sampai 50 km, itu atmosfer juga. Nah. Oke, jadi istawa dari kata sawiya itu artinya bukan bersemayam nongkrong gitu, bukan. Ya. Kata-kata sawiya, sawwa yusawwi itu artinya menstabilkan. Khotul istiwa. Khot artinya garis, istiwa artinya keseimbangan, poros. Ya. Makanya garis ekuator yang membagi bumi sama rata, ya, bagian utara dan selatan itu namanya khotul istiwa. Dan kita serap, kita adopsi langsung ke dalam bahasa Indonesia menjadi khatulistiwa. Nah, di kota tempat saya tinggal ada Tugu Khatulistiwa. Gitu ya. Ya. Jadi istawa yastawi itu artinya menyeimbangkan. Ya. Apa yang diseimbangkan? Ya jelas penciptaan langit dan bumi. Ya. Dengan apa kestabilannya? Ya. Nah, kestabilannya itu alal ma. Nah, al-ma tadi kan kita sudah jelaskan. Ya. Apa namanya? Ada kandungan hidrogennya, ada kandungan oksigennya. Oke? Nah, Syahrul menjelaskan dari sisi hidrogennya kan? H2-nya kan? Tadi saya jelaskan tuh. Nah, kalau arsy ini bukan H-nya, tetapi O-nya. Ya. O2 itu oksigen, ya, O, ya. Nah, kemudian lapisan oksigen, ini saya nggak tahu ya, perlu saya detailkan atau enggak ya. Ya. Intinya atmosfer bumi yang menjadi atap kita, yang membentuk sistem semi tertutup, semi terbuka. Nah, ini kata-kata semi tertutup, semi terbuka ini teman-teman cari aja di ChatGPT atau di Google ya. Ini udah jam 6:10. Ya. Intinya, sistem atmosfer kita yang melindungi kita, ya, yang fungsi-fungsi atmosfer teman-teman cari sendiri ya. Ya. Bagaimana atmosfer itu menahan hangat matahari, menyebarkan ke seluruh permukaannya, itu cari sendiri ya. Ya. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan arsy ini, yang mana Allah selalu sebutkan sesuatu yang hebat, ya, bahkan Allah memuji dirinya sendiri dengan Dzul Arsy, ya. Karena di tata surya kita aja cuma bumi yang punya lapisan ozon,
gitu. Nah, ozon itu kan O3 gitu. Ya. Sedangkan oksigen tuh O. Ya alma di sini maksudnya bukan hidrogennya, oksigennya ini yang membuat kehidupan kita stabil. Ya, yang membuat bumi ini stabil. Ozon melindungi apa yang ada di dalam, ya, bisa mengkerangkeng panas matahari, tidak langsung nguap, dan juga bisa melindungi bumi dari luar. Ya, ozon kan fungsinya teman-teman udah tahu, minimal ada asteroid masuk, ya, dikikis sama ozon. Tadinya yang segede lapangan bola, sampai bumi cuma segede kepalan tangan. Nah, jadi aras yang Allah maksud dalam konteks penciptaan ini lapisan ozon yang membuat bumi ini jadi stabil untuk kehidupan manusia dan kehidupan siapapun yang ada di dalamnya. Itu konteks yang sesuai dengan beberapa ayat-ayat yang sudah kita bahas. Ar-Rahman, ya disebutkan arsyuhu alal ma, Ar-Rahman, ya, as-samawat, benda-benda celestial, ya, atau dalam ayat ini yang sesuai konteks adalah materi-materi ringan. Istawa artinya kestabilan, alma artinya ozon. Ozon inilah yang menjaga bumi biar stabil, gitu loh. Makanya saya dibilang di awal, kalau orang 1000 tahun lalu nggak ngerti, nggak apa-apa. Karena benda-benda kayak gini nih benda-benda baru, pelajaran-pelajaran baru, ya, bisa ditelitinya baru-baru ini, setelah teknologi berkembang. Ya, itulah makna aras. Ya. Dan di akhirat nanti, ya, ada juga firman Allah itu, wa arsya rabbika, dibawa oleh malaikat fauqohum samania. Ada 8 aras gitu, ada 8 atap. Gitu ya. Ya artinya nanti akan ada 8 ozon di akhirat. Ya, seperti itu. Itulah makna yang paling proporsional, kontekstual, relevan dengan pembahasan aras. So, what is aras? Aras is ozon yang melindungi kestabilan bumi, ya, yang bersifat atap bagi bumi sesuai dengan namanya aras. Gitu ya. Dan fungsinya istawa, ya, dan itu selalu Allah bicarakan dalam konteks penciptaan langit dan bumi. Bagaimana ozon terbentuk, bagaimana atmosfer terbentuk, silakan teman-teman googling sendiri, cari di YouTube, cari di TikTok, ya, pembelajaran tentang ini banyak. Oke, bagaimana penjelasan? Apa manfaat ozon? Apa manfaat atmosfer, kestabilan apa yang dibawa oleh ozon, ya, silakan teman-teman cari sendiri. Saya bukan guru fisika, ya, saya juga tidak terlalu tertarik dengan astrofisika. Kimia pun saya kurang tertarik, ya cuma tahu-tahuan aja gitu. Nah, silakan teman-teman tanya kepada ChatGPT yang jelas-jelas lebih pintar dari saya. Ini live tiba-tiba ended. Oke? Makasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan live pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kita tentang aras. Oke? Dan saya, ya itulah pembahasan saya, menampilkan hasil yang lebih rasional, yang lebih logis. Tapi terserah teman-teman. Kalau masih mau mengartikan singgasana, ya karepmu. Oke, itu aja lah. Ini live TikTok udah berhenti nih. Nggak apa, nanti di rekaman itu masih ada. Cuman udah ikhtitam sih. Itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.